Salam Sobat PW, sekarang lo lagi dengerin Pojok Commander, tempat ngobrol santai seputar Magic the Gathering terutama EDH. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di episode pertama ini nih dari Pojok Commander. Kita perkenalan dulu Bapak. Oh iya, lupa. Oh iya, halo semua sobat-sobat PW. PW, oke. PW, iya, soalnya kan ini nyaman gitu, jadi PW. Kita kan dari Pojok Commander. Pojok Commander. Oh iya, Pojok Commander. Jadi di sini tuh kita ada bertiga, nanti ada orang lain lagi yang bakal perkenalan juga gitu di episode selanjutnya gitu. Kalau saya sendiri namanya Yunus. Oke, alright. Terus. Res. Oh iya, udah kenalin, nama gue Rezo. Di sini gue juga bakalan ngomongin terutama kalau kita lagi nge-brew deck. Tuh. Terus gue di sini ada Dava. Jadi Gue kira lo bakal lanjut lagi, Res, anjir. iya, kita udah nungguin. Oh, enggak ada. Enggak ada. Iya, enggak apa-apa. Kebiasaan. Oke, jadi kita bertiga dari Pojok Commander ya. Seperti yang tadi udah ngomongin Yunus, kita bakal ngobrolin seputar standar. Kita bakal ngomongin seputar Commander. Kita bakal ngobrol soal banyak ya, tentang kita brew deck. Terus kalau kita ada set rilis juga mungkin bakal bahas. Terus sisanya ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja seputar. Iya, paling kalau kita lagi mood gitu ya, ada gameplay gitu, paling di stream atau apa gitu, kita masih nggak tahu. Cuman ya udah direncanakan gitu, cuman ya ntarlah lihatlah. Yo, Sebenarnya betul. kalian nih, kalau misalkan audiensnya kepengen lihat kita gameplay atau bikin konten kayak gimana, nanti bisa ngasih saran, bisa ya kita kasih lah channelnya kalau mau itu. Terus sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Betul banget deh, tergantung sama yang edit sih. Gue males banget sih. Oke, ngomong-ngomong soal Commander nih, lu pada gue penasaran deh, pertama kali nyentuh Commander kapan sih? Siapa dulu nih yang jawab deh? Terah deh. Lu dulu aja, Nus. Ya, gue. dulu deh. Biar standar. Soalnya paling tua. Gue mulai Commander tuh tahun Commander 2013 keluar tahun berapa? Tahun 2000. 13 kalau Commander. Iya. Oh shit, berarti tahun 2014 waktu itu. Oh ya? Anjir. Gue waktu itu tahun 2014 gitu. 7 tahun ya. Gara-gara jadi iya 7 tahun 8 anjir, sekarang 2001. Kan 2021 anjir. 7 tahun dong. Masuk tahun ke-8. Iya. 2001. Ya kan 2014. 2021. Iya 2014. 21 kurang 14 kan 7. Oh iya anjir gue. 7 Oh iya, tahun. dulu mungkin 13 ya. Ya berarti gue 7 tahun ya. Terus ya Hmm. gue waktu itu gara-gara gue waktu itu mainnya waktu itu gue standar. Standar ya, budak rotet. Iya, gue standar gitu, terus dikenalin sama yang ininya nih, apa yang gue bukan masalah kayak rotet ya, waktu itu gue kayak main juga belum mikirin rotet segala macem, tapi waktu itu yang punya toko yang tempat gue main waktu itu nawarin, Nus mau nggak nih main Commander, waktu itu sama teman-teman gue tuh bertiga apa berempat gitu. Gimana tuh? Kan kita berempat nih teman-teman kuliah pada main Magic semua. Kayak lagi ngumpul gitu, main-mainan standar doang, terus kayak kita suka gitu kan, kayak kita kan suka bosen kan one on one gitu, kita bikin yuk kayak, terus waktu itu kita main standar cuman free for all gitu. Oke. Jadi kayak Commander cuman pakai deck standar gitu, cuman kita waktu itu belum tahu Commander. Terus yang punya toko ngeliat kita main kayak begitu, ditawarin Commander. Oke, Mau nggak nih Commander gitu. Terus ditawarinnya yang 2013 tuh, kalau nggak salah kan waktu itu ada Prosh, Iya. terus ada Nekusar, ada Terus Nekusar, Malat, ini Nekusar Jeleva anjir, gue nggak tahu mana kita Jeleva, Marat, Oloro sama Derevi, iya sama Derevi. Kuat Terus ya udah, banget tuh, anjir. gue nanya dong, yang paling murah apa? Pros. Ya udah gue beli yang Pros waktu itu paling murah soalnya. Oh, I see. Kayak cuman berapa gitu, gue beli 250.000 gitu, murah banget. 250. Iya, murah banget. Gila. Gue lupa 250 apa 300 pas gitu, gue lupa. Pokoknya murah lah, nggak kayak sekarang. Dan apa ya, power levelnya kuat gak sih dulu? Enggak kuat, cuma ada infinite combonya gitu. Cuman infinite combo cuma infinite ETB doang, cuma tetap aja infinite. I see, iya sih. Cuman kartu-kartunya ya jelek sih kalau menurut gue mah.
Ada sih yang bagus kayak Ophiomancer atau Ophiomancer namanya? ya, anjir mahal banget. Iya, iya Ophiomancer dulu dari pros kan dulu. Gila. Sekarang Iya. Iya, terus abis itu udah dari situ tuh gue ya biasa kan orang baru main Commander kartu-kartu yang punya aja dimasukin gitu kan. Ya udah masukin. ya udah. Ya Terus sih. kayak terus lawan waktu itu di tokonya tuh banyak pemain-pemain lama ngajakin main gitu terus kayak anjir, Akhirnya lu masuk ke dunia ini ya. apa aja Zendikar sama ini Creator Hoof. Ah, buset dah. Tapi waktu itu ini gue main prosnya juga nggak apa sih, deck pros gue tuh kayak nggak ini kan, nggak terlalu kuat lah gitu. Terus habis itu baru gue kepikiran, wah pemain itu bisa kayak main tapi gue nggak usah mikirin rotate. Waktu itu juga gue kepikiran bikin rotate gitu pas udah mau ya deck standar gue udah kayak nggak pakai gitu. Ya udah gue kira main Commander terus sampai sekarang gitu. Nggak sekarang, sampai kayak ada lah gue kayak hiatus berapa tahun gitu ada lah. Oh, Cuman serius? ya Lo di hiatus ya? pernah pas Aether Revolt. Oh, Pas itu lah kalau ada Aether Revolt sampai Amonkhet gitu kalau nggak salah. ngapa lu? Ya karena gue udah nggak di kampus aja. Oh, Udah lulus aja. Udah lulus ya. Iya. Udah nggak ada teman main ya? Iya, temen main gue pada balik semua. Terus udah deh. Terus di tempat gue tinggal ada toko ini, ya udah gue sekalian aja kayak panas-panasin yang punya toko buat masukin Magic gitu. Terus udah deh. Akhirnya ada. Ya udah, akhirnya main lagi, udah kelar gitu aja. Anjir aja. Bye. Lu awalnya berarti Bye. ketemu MTG dari standar ya? Enggak, dari yang punya toko gue mah. Kagak, maksud gua pertama kali MTG apa Commander? MTG kayak Oh, pertama MTG. format. Oh, kalau MTG gue udah cerita lain lagi lumayan. Jadi kayak dulu ada temen gue Heeh. cerita, dulu gue main Commander, dulu gue main MTG, terus kayak kita waktu itu kan geng kita tuh berempat lah di pas kuliah tuh, Ya. 4 orang ini kayak kalau kemana-mana bareng lah gitu, kayak Widih. kayak apa sih, yuk kita ke TA yuk, terus TA bareng gitu, Oh, terus Iya. balik apa? circle. Iya sih, ada circle-nya lah gue gitu, circle yang main Magic berempat, terus langsung kayak nambah terus gitu, kayak lama-lama berlapan gitu. Oke. Terus abis itu kayak ya udah kita ke TA gitu, ke Taman Anggrek. Waktu itu bawa Taman Anggrek, balik bawain Bond of the Gods gitu. Terus ya udah main Magicnya dari situ, dari intro pack Bond of the Gods gitu. Anjir, lu udah lama juga lu main ya berarti ya? Oh iya, lama banget gila. Iya sih, buset. Sampai dari harganya saya kodektif 20.000. Anjir. Sekarang udah nggak ada yang inget saya ke 20.000, udah berapa kali lipat, 10 kali lipat lebih. Dulu tuh gue bikin naik besar gitu, kayak wah butuh saya kodektif nih, belilah gitu. Kayak di kardus book rare gitu gue ambil saya kodektif 20.000 kan, iya 20.000 terus gue ambil. Buset dah. Soalnya waktu itu Commander tuh kayak format kacangan gitu dulu, I see. yang main dikit. Nggak dikit sih, banyak sih yang main, cuman nggak dianggap serius lah sama orang format 101 gitu. Formatnya kan kasual gak sih sebenarnya kalau dulu? Iya, casual banget ya, casual banget. sih. Nggak ada. Lebih casual dari sekarang sih. Iya sih, kalau sekarang kan udah ada yang namanya CDH tuh, ya kan ya? Iya Itu mah bahasan buat yang lain. Mas buat yang lainnya, ya pokoknya ya dulu gitu. Ya dulu mah gitu. Soalnya demandnya juga masih dikit kan buat EDH, jadi ya. Iya sih. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Supportnya juga mungkin nggak segila sekarang ya buat EDH, Iya benar. ya kan? Iya. Oke deh. Iya sih. Kalau lu Res? Kalau gue tuh relatif baru ya main Magic ya. Gue main Magic tuh pertama 2018 akhir kalau gue nggak salah. Waktu itu gue kan lagi part time nih, ada di kantor jualan kartu gitu. Jadi gue diinin sama pak bosnya, ini kan udah main card game ini nih, mau nyoba nggak main card game yang lain? Apaan tuh pak? Ini Magic the Gathering. Oh iya, kalau itu dulu udah pernah lihat ya, belum pernah nyoba main. Akhirnya gue nyoba kan. Waktu itu gue beli PW deck nih pertama kali. Jadi gue mainnya standar kan waktu itu. Gue beli PW deck, habis itu main standar sampai tahun 2019. Setahun tuh gue main standar. Tahun itu tuh gue lumayan rajin tuh, datang FNM, grinding ini. Anjir. Cuma ya gara-gara decknya masih budget, jadi kayak, kok kayaknya mahal juga ya kalau misalkan decknya rotate gini terus. Terus akhirnya diajakin nih sama yang punya toko, gimana kalau lu nyoba main Commander?
coba kan. Akhirnya waktu itu gue pertama main Commander itu di Ravnica Allegiance, berarti 2019 ya. Yoi. Waktu itu tuh Ravnica Allegiance awalnya 2019. Enggak dong, lebih tua nggak sih Ravnica Allegiance? 18. Allegiance 2019 awal kalau nggak salah. iya Allegiance 19 awal. Oh, iya. Ingat gue soalnya itu tuh pas gue juga Oh iya benar. nambah nyambi kerja satu lagi di kafe kan. Sama yang punya kafe diajakin tuh ngedraft beli Ravnica Allegiance. Udah kita pengen ngedraft kan, dari draft itu gue pertama kali buka Mythic dapat Vanivar. Duh, kayaknya keren nih desainnya kan. Jadi gue mikir, yaudah lah yuk main Commander yuk. Akhirnya gue bikin Commander, ya itu Commander pertama gue pakai Vanivar. Nyari-nyari kan gue di YouTube, Commander tuh gameplaynya kayak gimana sih? Oh kayak gini, kayaknya seru juga, gak perlu rotate kan. Terus Anjing tuh Iya, Vanivar nah. banget. Tai banget. Vanivar gue soalnya tuh kayak beneran nggak kayak yang orang-orang mainnya combo gitu. Gue mainnya toolbox beneran. Oh, alah, butuh apa gitu ya? Butuh apa? Sacrifice panggil itu dari deck. Jadi lebih fair mainnya. Iya sih. Waktu itu juga gue bikin Vanivar tuh cuma 300.000 apa? Kartunya pakai yang murah-murah banget. Gue nggak berani beli kartu mahal gara-gara itu. Soalnya dulu pas gue mau main Commander itu dibisik-bisikin gini sama yang main di toko. Udah jangan main Commander, udah kayak lopang nggak ada habisnya, lu main Commander ntar habis duit banyak banget tuh di situ. Awalnya gue cuma ketawa doang, nggak mungkin lah, paling cuma berapa sih habis di ini 500.000 sejuta. Terus ya begitulah. Terus ya udah One sisanya. thing leads to another. Iya, and the rest is history. Tahu nggak sih gue apa mulai break apa kayak tadi kan gue kayak Rezo juga, gue gak berani nih beli kartu murah. Gue gak berani nih beli kartu mahal gitu. Terus tahu gak sih yang bikin gue berani beli kartu mahal apa? Apa? Food chain. Buset. Iya lah orang. Gue bikin pros kan. Terus kayak Iya. terus ini yang punya toko males-malesin gue. Pros tuh pakai ini gitu. Woi, apaan nih? Abis itu wah. Infinite dong gitu. Iya gitu. Terus udah gue kayak abis itu kayak gue nabung gitu kayak dari uang kuliah bulanan sama gue sambil kerja waktu itu kuliahnya. Terus kayak ya udah akhirnya kayak gue ada yang ngelelang food chain, gue ngobit gitu. Anjir ngomong food, kemarin juga ada anjing ngelelang food chain kan, lagi di OB-nya tuh 400 kalau nggak salah deh. 400. Kayaknya berapa kan? Sekarang tuh sudah sampai berapa, 70 apa berapa ya? Oh my god. Gue lupa. Mahal coy, stempel-stempel kayak gitu mah. Tahu nggak dulu gue belinya berapa? Berapa? Menang lelangnya 200.000 gitu. Anjir 200.000. Lu kira wah ini kartu wah mahal nih gitu ya? Enggak, gue waktu itu kepikirannya wah ini mahal karena bisa infinite sama pros gitu, gue mikirnya gitu. Kan bener $75 sekarang food chain. Oh anjir. Ya udahlah. Kemarin ya gitu udahlah. kayak bener-bener anjir masih di 40 gitu. Tapi gue mikir kalau ini gue bit gue nggak makan anjing gitu. Ya, makanya dulu tuh gue sambil kerja biar bisa main Magic. Iya, Sama anjir. bener sampai sekarang. Gue kuliah sambil kerja tuh biar bisa main Magic gue anjir. Iya. Gue juga ngambil partai juga gara-gara itu sebenarnya. Belum ini awalnya, duit cuma dikit masa gue makan begini. Lalu sambil gawe biar bisa nambah-nambahin. Iya. Bukan buat kita, buat kartu, bangsat banget. Anjir, buat kartu buat kita juga loh. Iya sih. Tapi gue ada sebutan kan waktu itu kan, yang maksud gue pas gue zaman di Malang tuh yang bikin nyetop gue belanja banyak tuh gini, kartu tuh nggak bisa dimakan. Terus gue oh iya benar juga. Terus akhirnya gue mikir kan kalau gue kepepet tinggal gue jual bisa jadi makanan ya gitu. Iya. Ya kalau lo gimana, Dev? Apaan? Oh iya gue. Iya. Ceritanya lah. Gue termasuk baru sih gue kenal Magic tuh. Jadi gue tuh awal-awal tahu TCG itu sebenarnya bukan dari Magic tapi dari sebelah ya kan. Dari sebelah. Apa ya? Sebut aja anjir. Oh sebut ya. Sebut aja anjir. Dari Yugi gue pertama kali tuh. Oh iya oke. Tapi gue udah tertarik banget sama Magic karena gue suka banget artnya. Artnya tuh gue suka deh. Kayak misal ada pertama kali gue tuh inget banget gue lagi di kalau nggak salah tuh di Sensi kalau nggak salah. Lu tahu ini nggak sih? GameSpot depannya Susite. Di mana? Senayan Di itu Senayan City kan? Iya Senayan City. Gue lupa pasti di mana. Kalau nggak salah Sensi. Seinget gue Sensi, nggak tahu ya. Kalau misalnya gue salah jangan dia apain ya. Gue lupa. Soalnya Susite Plaza Senayan ini kok seberangnya fashion gitu jadi Apa Plaza Senayan? Enggak. bukan. Seinget gue. Bukan. Nggak tahu ya. Ya berarti kalau Sensi misalnya- bener ya. Cuman nggak tahu lah. Pokoknya di GameSpot. GameStop ya, bukan GameSpot, sorry. GameStop ya. GameSpot. GameStop mah di luar. GameSpot berarti ya. GameSpot. Iya paling.
Ya itu lah GS lah, bagi gue depan GS tuh dia tuh ada jual deck, gue MTG, MTG gitu, gue nggak tahu itu deck apa, seri apa, pokoknya covernya tuh si Tangrat ya, kalau nggak salah Angrat ya. Angrat tuh berarti ini ya, Ixalan ya kalau nggak salah. Iya, Iya, Minotaur itu loh. Iya, Terus gua kesalahan berarti. Gue lupa itu tahun berapa, dan itu gue kayak anjir ini keren banget sih, gue suka banget nih. Terus yaudah gue mulai nyari tentang Magic, gue nyari formatnya, wah ternyata banyak banget formatnya kan, gak segampang Yugi kan cuma satu tuh, ada banyak, dan akhirnya gue belum nyentuh dan gak kesentuh juga karena di Malang juga gue waktu itu belum tahu kalau ada komunitasnya, sampai waktu itu gue lagi ke Jogja, niatnya tuh pengen ikut turni Yugi gitu. Oke, gue lagi ke Jogja, diajak temen gue buat pre-release. Pre-release-nya M20 ternyata pas gue cek. Berarti baru banget kan 2019. M20 berarti 2019. 2019 bulan Juli. Sebelum World of Ravnica berarti ya. Sesudah dong. Oh, sesudah. Dia tuh Sebelum Eldraine. sebelum itu. Eldraine sebelum Eldraine. Oh iya, anjir baru juga ya berarti. Baru banget gue ikut di situ. Terus gue udah nyiapin standarnya, berarti gue soalnya kan kalau di Yugi 1v1 tuh. Iya. Lah gue nyiapinnya standar aja gitu kan. Terus ternyata gue di Malang, gue nyari ternyata ada komunitasnya, ada tempat nongkrongnya mainnya EDH di situ. Ya anjir 100 kartu mahal banget nih pasti gitu kan, dan ternyata tidak. Buat awal-awal nggak terlalu mahal. Deck pertama gue aja yang gue sering cerita ya, gue pakai Fire Song and Sun Speaker, menang di lelang itu 150.000. Bener-bener Anjir mahal juga. iya. Itu jadi 150. Deck jadi udah 3 Oh, deck jadi, anjir. Buset, nice. Bargain betul. 150.000 untuk satu deck, walaupun isinya ya cuman bunch of card jadi satu kali ya, cuman yang, tapi menurut gue juga lumayan masuk kok kan. Kalau gue main Fire Song and Sun Speaker kan main Spell Slinger tuh, main instan seri, yang penting instan putih sama merah kan. Jadi menurut gue 150.000 tuh udah bisa main sih awal-awal, walaupun pertanyaannya menang apa kagaknya itu sih. Gue ingat banget pakai itu kayak selama gue main itu kayak cuman 2 kali menang ya gue ngiranya udahlah gitu, masih awal-awal juga kayak gitu sih kalau gue tuh pertama kali tuh. Nah dari situ tuh gue juga hampir sama tuh kayak lu pada kayak yang gue nggak mau terlalu in kesini gitu, karena sama di Malang juga orangnya ngomong kalau Magic tuh nggak akan kalau EDH tuh nggak berhenti, jadi nggak ada stop untuk kartu lo gitu loh, pasti bakal upgrade gitu. Iya, cuman seenggaknya nggak rotate kayak standar yang gue mesti deck baru gitu loh. Bener banget sih, maksudnya terserah lu kalau misalnya mau decide buat stop gak lu upgrade lagi ya udah, deck lu segitu gitu kan. Tapi kan set datang mulu hampir tiap bulan, pasti ada dong kartu-kartu support yang lebih kuat dari yang lo punya. Ya gitu deh akhirnya. Ya sama kayak Rizal, one thing led to another, dan akhirnya gue di sini. Ya sama lah, kita kayak semua gitu deh. Kita semua gitu deh. Emang down the rabbit hole. Kalau misalkan lu pertama kali gak jalan EDH itu awalnya main lucu-lucuan, murah-murahan kan, kayak paling gue sebulan cuma beli 3 kartu gitu. Terus kayak pas gue kayak ngelis decklist gue gitu di Boxwood, gue tiba-tiba harganya kayak oh my god, gue betul duit segini. Bener. Ya gue kan juga kayak gue udahlah segini aja. Gue ya anjir, deck EDH gue sekarang berapa, dan itu isinya cuma gara-gara gue bosen. Kayak gue bosen pindah gitu. Isi kaknya juga gak kuat-kuat amat sebenarnya. Suka aja, suka banget. Itu sih enaknya main EDH tuh, salah satunya kayak lu main EDH beneran kayak apa yang pengen lu mainin bisa lu coba di EDH, beneran viable. Bener. Dan nggak harus yang selalu kompetitif banget. Selama lu suka maininnya, selama bisa dimainin, itu akan selalu jadi opsi yang valid kalau buat lu main EDH. Bener. Menurut gua nggak harus kompetitif amat, karena lu kalau nih ya, ini cuman my own opinion aja ya. Kalau misalnya lu berempat nih, lu sendiri deck kompetitif gitu ya, pasti lu jadi inceran deh. Maksud gua kalau lu nggak bisa iya banget kalau itu. Turn 2-3 lu nggak menang gitu, pasti lu bakal di-handle banget sampai lu mati, baru mereka main, baru mereka bersenang-senang. Gue anjir seru juga ya gitu deh, spot removalnya orang anjir. Tapi kok dari gue sih yang gue suka banget awal-awal gue masuk sini tuh gara-gara konsepnya EDH sih. Maksud gue, lu ada commander gitu loh, kayak lu ada seorang general yang dia ngebawain satu deck itu. Jadi satu deck itu dibuat berdasarkan dia, ya kan ya? Sinergi sama dia biasanya ya. Iya, sampai kita ngomongin CDH. Apa? Iya, sampai kita ngomongin CDH, yang penting adalah warna, benar. Yang penting adalah warna. Colors matter the most. Tapi kalau misalnya buat in general, gue sih mikirnya kayak
keren aja gitu, ada satu yang representatifkan kayak seorang general gitu, anjir keren banget sih, gue suka banget. Kayak lo milih karakter gitu lah. Iya bener, Kayak lo- bener. Kayak lo main kalau kayak lo milih karakter di Super Smash Bros gitu. Dan enaknya juga ini apa kayak format sosial sih. Kalau misalkan lo biasa kan main standar, main modern gitu kan 1v1. Pegel anjir, apalagi kalau misalkan lo main di FNM gitu kan. Wah, lumayan kompetitif kan, kayak diem. lo mainnya udah harus serius, adep-adepan gitu. Lo baru mulai bisa lega kalau udah kelar main, baru ketawa-tawa. Kalau misalkan main EDH kan, lo beneran lo main. Lu karena ada 4 orang yang lain, lu kalau serius-serius banget kayak pegel anjir, mendingan udah lah bawa santai aja. Gue ketawa-ketawa, gue sih ketawa-ketawa ya kalau FNM standar gitu. tergantung orangnya sama orangnya sih. Kalau orangnya serius banget ya gue gak bisa ketawa gitu. Iya benar-benar. Bener sih. Gue juga sering sih ketemu pemain EDH yang kayak tipe gitu, tipe yang diem mikir gitu, dan pada akhirnya ya jadi maksud gue agak susah aja gitu, karena kan bener kata Rezu, ini kan game sosial gitu loh. Lu butuh berpolitik juga di sini kan. Kayak lu butuh ngobrol lah gitu kan, lu butuh janji-janjian, lu butuh segala macem. Dan menurut gue ini salah satu format yang lu bisa menang gara-gara lu pakai modal ngomong aja. Emang. Iya nggak sih? Coba yang lain. Coba berapa kali kalian ngobrol-ngobrol terus buat gebukin gue gitu kan, sering banget gitu. Betul. Dan itu yang Betul. Jangan lupa ngomong itu nggak pakai mana. Iya, ngomong nggak pakai mana, jadi bisa menang gitu. Oh, Keren banget sih. Aduh, anjir, kayak bener-bener itu Yunus dilangin dulu biar kita bisa main gitu. Ya udah. padahal gue main decknya juga ya yang santai-santai gitu, cuman kebetulan aja satu soul ring gitu. Anjir lucu banget sih. Kayak serunya dia sih menurut gue itu sih yang beda, yang bikin gue tertarik. Udahlah gue main, gak tau ya lu pada, tapi kalau gue sih jujur gue cuman main satu TCG doang, gue cuman main MTG dan EDH. Iya, sebenarnya sih kalau gue sih ini apa? Gue suka format-format yang lain. Gue suka main yang one on one. Makanya gue juga suka main arena gitu. Gue suka lah main kompetitif gitu. Cuman EDH tuh kayak yang inilah apa? Gue sengaja bisa santai gitu. Bisa lebih santai, lebih tepatnya sih. Bisa lebih santai buat main kartu gitu. Emfasisnya lebih ke mainnya daripada fokus ke kartunya. Iya benar-benar. Bener-bener main banget sih. Bener-bener yang having fun gitu loh. Kayak kalah nggak apa-apa, yang penting deck gue jalan gitu. Iya. Iya. Pelajaran. Ya nggak bisa buat semua orang juga sih. Tapi kalau menurut gue itu salah satu ini pribadi juga sih, kesenangan pribadi yang bikin beda ya sama yang lain. Iya. Maksud gue lo ngelihat satu table bener-bener kesusahan, bukan sih, tapi kayak berusaha buat ngehandle board yang udah jadi tuh kayak yang wah anjir superior gue ya gitu. Iya. Kalau misalkan lu di-target rame-rame itu juga lu bakalan seneng anjir. Wih anjir, deck gue jalan nih sama deck rame-rame, mantep juga gitu Asal kan. fair ya, asal fair. Maksud gue kalau misalnya board gue nggak ada apa-apa, daerah gue paling kecil, terus gue digebukin karena gue gitu, itu juga kesel juga sih. Nah kayak, itu anjir, kesel, kenapa apa itu nggak boleh main gue. garam sih kalau kayak gitu mah. Iya, ya itulah yang dirasain Yunus. Iya, waktu itu pas kalian gebukin gue ada kayak smoke stacks. Ya kalau Smokestack mah emang pantas dipukulin sih Nus. Makanya gue nggak salty amat dipukulin rame-rame, karena ya gue keluarinnya smoke stacks, keluarinnya kayak apa sih? Apa namanya tuh? Anderson Canonis gitu. Ya wajar lah digebukin. Itu mau digebukin anjir. Lu kalau misalnya gitu nggak digebukin, either lu politiknya jago atau lawan lu belum pernah main Magic atau main EDH sih. Kayaknya kalau gue keluarin smoke stacks terus dia suruh saya satu permanen per turn, kayaknya nggak mungkin nggak sadar gitu. Tapi lu pada pas pertama kali main EDH gitu ya, struggle-nya di mana? Struggle ya. Gue sih kalau pertama kali struggle gini nyari kartu yang cocok sama commandernya kayak gimana. Magic kan udah berapa puluh tahun coy, kartunya udah banyak banget. Mungkin apa harga ya nomor berapa lah, banyak banget kartu yang murah-murah. Cuma dari sekian banyak kartu itu yang bikin keder anjir, kartu apaan aja nih yang cocok sama commander, gue bingung kan gue nyari dari mana. Apalagi pas dulu pertama kali main commander, toolnya belum sebanyak sekarang kan udah kayak di forum udah banyak yang ngomongin, formatnya juga banyak yang main. Terus sekarang Flyfall, EDH Rec, mungkin kalau lu main serius ada CED, ada League Database. Kalau dulu nyarinya masih kayak bingung banget anjir, bahkan 2019 itu yang apa udah banyak main Magic di sini, gue nyarinya juga masih susah. Jadi karena belum banyak yang apa tahu alternatif budgetnya gitu loh. Oke. Kalau gue privilege sih, gue kayak kalau gue kayak ada orang yang ngasih tahu gitu, kayak waktu itu yang punya toko kayak baik gitu orangnya, kayak
kasih tahu ini deck ini bagus buat lo nih kartunya, tapi kalau mahal ya udah gitu. Dia tahu lah gue orang yang bisa beli kartu mahal sampai yang enggak ya, lo yang mana gitu loh. Iya paham. Sama itu tuh gue kayak sama kalau struggle-nya sih, kalau struggle yang gue rasain itu kalau biasa malah kerasanya malah abis hiatus gue rasanya. Soalnya gini, sebelum hiatus gue mainnya sama teman-teman kuliah gue seringnya, ya power levelnya sama kan, kayak kita beli kartu bareng, kita punya budget juga mirip-mirip lah, anak kuliah budgetnya nggak mungkin banyak-banyak amat kan gitu. Iya. Terus sama kita juga udah pada kenal satu sama lain kayak udah lebih dari 4 tahun 5 tahunan, jadi ya abis hiatus nih, gue mau coba nih main Commander di mana. Gue cuma punya deck yang gue punya dari 2 tahun lalu nih, gue pakai nih. Terus gue duduk lah tuh di salah satu toko yang gue datengin, terus tiba-tiba dia turn 4 Food Chain Pros gitu sama Purporos, terus kayak gue bingung gitu. Wah anjir. Terus kayak why? Terus abis itu kayak gue ke toko lain juga. Terus gue ke toko lain juga mainnya begitu juga kan. Tiba-tiba keluarin Partial Steamna gitu. Terus kayak Aduh. nice. Aduh males banget. Nah itu kalau struggle gue justru malah habis ya, tuh lebih kayak nyari playgroup yang cocok sih. Itu susah banget gila. Nyari playgroup kalau lu ya. Iya kalau gue nyari playgroup sih. Nyari playgroup yang cocok, tapi sekali ketemu yang cocok ya udah gitu. Kalau sekarang lu udah nemu playgroup yang cocok? Anjir, pertanyaannya retoris banget anjir. Weh, gila. Oke. Alhamdulillah sepertinya sudah. Cuman ini aja sih, cuman itu karena mereka lagi pada sibuk-sibuk itu suka susah di ini ya, apa-apa juga sih. Cuman ya yang penting kontak-kontakan aja sih. Kalau gue sih jujur kalau struggling awal gue tuh pas di gameplay, bahkan maksud gue Anjir. ada 4 orang yang harus gue ada 3 orang harus gue kalahin gitu loh. Maksud gue harus menang. Maksudnya kan kita kadang main ya, bukan kadang sih, tapi biasanya main untuk menang gitu kan ya. Kayak ada 3 player lain, gue juga jadi bingung gitu, ini gimana cara gue menanginnya gitu. Maksud gue mana yang harus gue gebuk gitu ya. Ini gue harus gebuk yang mana dulu, mana yang harus, misal gue ada removal, mana harus gue remove duluan. Terus kalau misal gue udah di king making tuh gue males banget sih, kayak gue bisa menangin, gue bisa bunuh 1 gitu loh ya. Mana ini harus gue bunuh gitu. Kalau gue bunuh si A, B yang menang. Kalau gue bunuh B, A yang menang. Gue gimana gitu kan. Itu sih yang gue bingung dalam gameplay sih, lebih ke decision making juga sih kalau gue. Kalau gue itu lebih, kalau gue lebih nganggap itu bukan struggle sih. Apa tuh? tapi kayak apa ya? Kayak puzzle gitu yang mesti gue selesaiin. Oh, I see ya. Jadi gue nganggap Challenge itu ya problem. berarti ya. Jatuhnya kayak challenge gitu nggak menurut lo? Iya kayak challenge gitu ya. Kalau gue sih kayak challenge ya. Apalagi kalau misalnya gue suka banget tuh gue suka banget bikin deck aggro kan. Ya bukan ini lah, kalau infinite gitu, kalau gue lagi bosan main kayak combo gitu kan kayak gak challenging gitu loh. Jadi kalau gue suka bikin deck aggro atau creature base yang penangnya gebuk-gebukan ya, karena gue lagi pengen mikir ke situnya gitu. Oh, kalau gue itu gue sampai sekarang sih bahkan buat ngedecision kalau gue pakai deck gebuk gitu ya, mana yang harus gue gebuk duluan segala macam. Iya emang itu, deck gebuk susahnya itu emang sih. Iya kan. Tapi walaupun sekarang gue udah mulai paham yang namanya threat assessment, gue udah paham nih kayak dikit-dikit lah, gue udah paham mana yang harus di remove. Kalau ini gue remove impactnya apa ke table, impactnya ke gue gimana. Bahkan mainin politik juga, kalau gue ada removal gue obrolin dulu segala macam. Sama aja ketika misal gue harus mutusin mana yang katakanlah ya gue bunuh duluan atau mana yang gue hilang, itu tetap jadi iya bener sih jatuhnya ke challenge sih. Makanya deck gue rata-rata langsung semua kena gitu biar gue gak mikir gitu. Aristokrat, terus Aburn segala macem. Gue lebih kayak yang gue nggak tahu sebutannya apa, tapi yang ya contohnya Purporos deh gitu, deck salah satu deck. Group slug. Sorry, group slug berarti ya. Sama-sama group slug. Ya itu dia, group slug maksud gue. Gue itu sih, makanya gue pada bikin itu kayak misal gue bikin Aristokrat juga kan, commander gue nggak ngapa-ngapain, dia engine-nya bahkan kan salah satu engine-nya buat Aristokratnya jalan gitu. Dia nggak gebuk pun jarang lah bisa dibilang kayak gitu. Itu sih. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya susah sih jawabnya. Cuman ya, gue ini dulu. Apaan nih? Gue sampaikan saja. Gini. Commander favorit kalian selama kalian main Magic, selama kalian main Commander tuh apa? Anjir, iya sih. Ini susah. Ini harus yang kita mainin apa yang kita kepengen juga nih? Yang udah dimainin dong. Yang udah dimainin ya. Yang udah dimainin dong. Bisa jawab lebih dari satu nggak? Bisa. Lo bisa maksimal 3 lah. Oke, top 3 lah ya, top 3 commander. Top 3. Coba gue dulu. Gue mungkin di posisi ketiga itu
Aduh anjir gue lupa siapa. Gak usah pakai urutan juga gak apa-apa. Oke. Yang gue itu gue suka mainin Yisan. Wah, Oh my god. bisa menonton. The fuck. Soalnya tuh dia kayak Yisan yang gue bikin dulu tuh bukan Yisan yang aneh-aneh, beneran Yisan yang toolbox gitu kan. Jadi awalnya dari deck Vanivar gue tuh, gue punya Yisan, terus kayak gue bosan pakai Vanivarnya, Yisannya gue keluarin, gue bikin deck baru pakai Yisannya. Terus gue mikir, kok kayaknya ini lebih enak makanya daripada Vanivar. Dia beneran kayak versatile banget, bisa ini terus kayak gimana ya, gue suka sih deck yang apa rata-rata nge-tutor gitu dari deck. Terus apa lagi ya? Siapa yang gak suka? Siapa yang gak suka? Gue juga suka. Tapi menurut gue berikutnya favorit justru bukan yang itu. Favorit gue yang berikutnya ini God Eternal Oketra yang dari War of the Sport. Oh, Putra mono white ya? Mono White betul. Anjir kuat. Pengen dulu main Mono White, jarang kan yang ini. Gila, Tapi yang Jarang gue yang suka tahan. dia tuh buat apa ya? Buat Mono White itu dia emang ya nggak ada yang gimmick aneh-aneh lah. Dia cuma kalau misalkan lo nge-cast creature lo bikin token. Tapi justru gara-gara kayak dia nggak assuming gitu, orang-orang pikir Mono White gini doang, udahlah nggak usah diniin. Terus ya ketika orang-orang ngediamin lo gitu, lo tahu-tahu nge-snowball creature banyak-banyak, mukul udah pada mati semua. Itu sama paling yang terakhir, ini yang agak susah nih kalau misalkan yang disuka, yang sering dipakai, gue bakal jawab Julen. Tapi kalau buat yang suka dari personal taste, gue bakal jawab Mono White satu lagi, Bruna. Bruna yang itu bukan yang putih biru. Oh, yang ini Bruna ini. Fading Light. Bruna yang ini kan bisa melt kan? Iya, Bruna yang itu. my god. Anjir, itu gue pertama kali ngeliat itu, gue mikir anjir, ini Commander keren. Gue waktu itu pas Bruna di reveal, gue lagi ini kan, gue lagi TA waktu itu, lagi tugas akhir. Ya anjir, what the fuck, bisa digabung. Iya bisa digabung, keren banget ya. Terus gabungnya juga keren banget anjir, gila Eldrazi Angel tuh ya. Iya keren. Keren. Iya. In terms of keren banget sih. Banget coy. Walaupun Flying Vigilance udah. Iya, walaupun dia mana costnya 7, paling banter nge-cast dia sekali satu game, tapi lu kayak lu bisa nge-cast dia, bisa nge-melt sama Gisela, walaupun habis itu lu kalah, lu udah ngeliat ada Priscilla di field tuh udah kayak gila, apa nih? gila, Gitu ya. gila keren banget. Langsung Fusion Ha. Dan emang surprisingly decknya juga lumayan bagus sih, Angel Human Tribal gitu, jadi ya Tapi biasanya orang main Gisela lu main Brunanya ya? iyalah, Gisela mah gampang bisa di-fetch pakai itu, banyak yang bisa nge-fetch dari deck. Kalau Bruna kan mati ya gara-gara toolnya sih dia bisa ini kan, bisa apa, kembaliin dari graveyard, itu kepake juga. Iya. Jadi kalau lu gimana? Ya gue dulu lah. Masih mikir. Kalau gue tuh suka ini, gue tuh sukanya Commander yang either gue menang spektakuler atau gue kalah spektakuler kalau gue. Anjir, iya bener lagi. Antara menangnya flashy banget atau gue kalahnya flashy banget gitu. Iya. Jadi selalu go out with the bang ya? Iya, gue kayak go out with the bang, mau ininya mau ini benefit ke gue atau enggak gitu. Makanya nih yang ketiga, bukan ketiga sih, kayak yang paling baru ini kayak Commander paling baru yang gue suka tuh ya Yusri. Itu baru buat keluar. Belum juga dicoba, anjir. Iya belum dites nih, tapi gue udah suka konsepnya gitu. Oh, I see. Anjir tuh bener-bener gacha gak sih? Anjir lu bisa Iya, berdarah karena- sendiri gila. Beneran itu kan decknya beneran kayak epitomi, bukan epitomi apa sih, kayak apa yang gue suka tuh dalam satu kartu gitu. Iya. Gue gacha nih, gue gacha kayak either gue lose 10, gue paling jelek lose 10 life dalam satu turn gitu. Dan lu menikmati, waduh. Gue kesel, cuman ya Oh. itu emang risikonya gue mainin dia gitu. Iya bener. Tapi ya gue bisa juga kayak, gue menang 5 kali langsung Omniscience gitu, satu turn. Anjir. Iya. Kan mantap gitu. Itu yang pertama. Tadinya ini si Zendelpot sama Okaon. Cuman sekarang ganti jadi Justri. Karena lebih mantap ininya apa? Efeknya lebih mantap buat gue kalah sama gue menang. Ini lebih mantap ya? Iya, matinya lebih mantap Justri itu. Lebih Terus habis classy. itu kedua tuh ini siapa tuh namanya? Kedua gue ini Matchesa The Black Rose. Aduh, ya.
Soalnya Mati saya mana sih? Mati saya yang ini yang Grixis Detron. bukan yang Mardu ya? iya Netron. Grixis yang Oh Detron. iya. Soalnya strateginya ya gitu, strateginya kan ya gue ngurangin life gue buat benefit gue sendiri gitu. Mhm. Dan gue selalu punya alasan buat gebuk kayak lo level paling gede gitu. Itu kan kayak Iya. kayak politik commander paling basic gitu loh. Iya benar. Dan itu kayak di apa ada tertulis di rule text-nya gitu. Gue mesti gebuk yang ini gitu. Iya. Dan ya deck ini juga sering banget kayak gue kalah spektakuler gara-gara gue udah mau mati nih. Buat gue udah mau mati tapi gue juga mau mati gitu. Jadi gue mesti mikir juga nih anjir gue gebuk dia apa gebuk dia dulu nih gitu-gitu. Kayak gitu. Kalau Matiasa sering tuh gue kayak aduh udah kalah ya udahlah nekropoten 10 gitu. Aduh, anjir. Flashy bunuh diri anjing. Iya flashnya bunuh diri aja udah gue mah kayak inilah kok. Terus abis itu apa ya yang terakhir gue aduh gue mesti beli salah satu lagi 3 lagi lu sih ngomongin 3 coba 7 gitu. 3 7 kebanyakan aja. Oh iya. Oke gue pilih ini aja. Apa? Sebenarnya ini gue mesti pilih kalau nggak Osgir kalau nggak Osgir Yusri lagi apa Veran Veran. Kalau Oscar, Veran. Oke, yang baru kemarin ya. cuman gue kayak pilih Veran aja Oke. on brand suaranya ada IZ semua anjir what the fuck. Ya emang anjir. Soalnya gue suka main Storm udah bye. Karena apa ya Veran tuh ibarat kalau Storm tuh ini apa kayak orang ngelihat ini gitu kayak orang ngelihat jadi musuh-musuh lo tuh seakan-akan kayak ngelihat performance apa sih sebutannya performance seni gitu lo pada bosen gitu. Terus kayak emang ini kan emang showmanship banget kan si Veran itu kan ininya apa karakternya terus kayak sesuai aja gitu sama Storm yang emang flashy banget gitu menangnya flashy banget atau kalahnya kayak ya nggak lanjut ya udah. Iya, ada yang nyetop gitu, ada yang terus ya udah deh gitu ya. Stop ya udah terus habis stop pasti lo digebukin rame-rame gitu. Iya. Oh udah berhenti nih gitu. Oke. Makanya kan gue bilang tadi kan, lu kalau mau main Magic gebuk Yunus dulu gitu. Kalau idenya lancar gebuk Yunus gitu. Ya kan tergantung deck lo apa. Iya. Terutama Veran sih. Veran tuh lu pernah darah tinggal 7 dan menang tuh kayak what the fuck. Satu Yang satu tuh bukan Veran, yang satu mono blue. Veran tuh Oh bukan yang mono Veran, blue. Veran. Yang mono blue 7 ya bener ya? gue ingat soalnya main ini kan Lisa kan. Ya. Lisa keluar. Nah gue tinggal 7. Oke nih. Gimana caranya dalam 3 spell gue bunuh Lisa gitu. Ya udah. Tarik. Gue dalam 3 spell bunuh Lisa. Terus langsung sound off aja gitu terus menang. Iya. Gue ingetnya gitu sih. Kalau gue sih, aduh ini agak susah juga sih. Kalau gue pertama dulu ya, yang paling gampang dulu sih gue Tayam sih. Tayam kemarin. Karena itu bener-bener yang gue mikir dan fun gitu loh. Kayak gue harus perhatiin nih, gue harus nambah counternya di mana-mana, terus gue remove, terus gue gacha, dan gacanya kan karena bisa instant speed ya. Jadi gue tuh harus milih nih mau gacha sekarang apa ntar ya, kayak gitu. Terus karena gue bikinnya based on combo ya rata-rata juga gitu kali ya, combo Persis ya kan. Persis gitu. Jadi gue kayak bener-bener ngumpulin satu-satu, gue gacha 3, balikin 1, 3, balikin 1 gitu. Karena kan gue nggak pakai yang instan kayak Intum gitu, gue nggak gue masukin, paling cuma buried life doang kan. Maksud gue main itu tuh gue bener-bener funnya di di nge-build board gue dengan gacha gitu loh. Gue juga gimana pun caranya bisa masukin banyak counter biar bisa di remove Tayam. Itu gue suka banget sih main Tayam tuh. Bener-bener kayak gitu, suka banget. Terus kalau yang kedua yang gue suka lagi nih, gue juga bingung sih sebenarnya. Gue jarang banget, warna yang paling jarang gue main kan biru ya. Hampir di deck gue tuh nggak ada biru, cuman satu-satunya deck gue yang ada biru cuman ini doang, itu Aromi. Dan gue suka main Aromi ketika playernya banyak. Jadi kalau playernya banyak gue play kayak 4 ke atas deh gue play. Tapi kalau misalnya kayak cuman 3, enggak sih, hampir nggak pernah gue mainin. Iya kan, dan menurut gue kayak Aromi itu dia adil sih, menurut gue fair gitu loh, costnya juga lumayan kan dia. Iya, adil sih, iya, menurut gue juga. Iya, adil dan nggak kayak siapa tuh namanya Meron. ya. Betul namanya fair, dia main extended engine doang. Apa? Meron mah busda, recursionnya gila. Gitu deh kan hampir sama kan, mainnya kan juga dia recursion, tapi benar-benar adil maksud gue. Yang dia apa sebutannya, yang dia encore juga cuman bisa sekali karena kan kayak exile kan. Jadi gue istilahnya cuman tiap-tiap di grave gue tuh peluru sekali pakai gitu loh.
Iya. Kayak Exile, tapi gitu menangnya juga cuman gara-gara Gary doang. Gue cash Gray merchant dapat banyak life karena ada 3 trigger, makanya gue suka banget sih langsung rata semua kayak gitu. Tapi itu semakin berjalannya board, udah ada yang mati, apalagi kalau udah sampai B1 tuh udah pasti susah banget nge-handle sih. Bakal jelek banget karena Encore kayak cuman lu ETB biasa aja satu creature gitu sih. Gue suka sih main Aromi gara-gara itu. Gue dapet 3 ETB, terus gue juga nge-build graveyard gue juga. Terus ya itu semakin banyak orang gue juga makin senang mainnya kayak gitu. Cuman ya di Bujuka ya gue pulang gitu aja. Gue pernah banget, gue traumatik banget sama Mori ya kalau nggak salah ya, apa Isal ya gue lupa deh. Gue udah ngebuang grave gue kayak hampir setengah deck. Tiba-tiba dia rest in peace, gue kayak udahlah gitu. Rest in peace. Aduh. Gue kayak udahlah pensi kali ya gitu. Tapi emang sih gue kan dulu juga suka tuh main deck graveyard karena deck standar pertama gue tuh Jared. Jadi gue suka banget main graveyard juga. Jadi ya itu ya gitu juga kayak terus satu Leland of Anticipation target gue gitu. Oh ya. Iya. Bye. Males banget ya itu Kan soalnya kan kalau misalnya Leland turn 0 terus kalau kelihatan lu main deck graveyard langsung ditarget gitu, ya udahlah mau gimana. iya sih, ya udahlah. King making aja udah. Makanya itu makanya gue salah satu challenge gue main Aromi juga gimana cara gue bisa mending graveyard keburu dihilangin aja udah. Soalnya gue Iya, atau enggak lo ngatur graveyard lo di mana udah layak buat ditarget tapi lo masih nggak kalah kalau misalnya di exile gitu. Betul, iya. Misal gue dapet Buried Alive, nggak semua kartu win con gue buang, istilah gitulah. Iya. Satu, gitu, sisanya filler aja, gitu kan. Nah, terus sisanya yang kalau- bisa ngebantu, gitu. Kalau mindset gue mendingan semuanya langsung terus kalah spektakuler aja gitu. Anjir, gak spektakuler kalau kita bilang semua, anjir lah. Kayak langsung, aduh, tai, gitu, males. Terus kalau yang terakhir gue sebenarnya bingung sih mana ya, tapi kayaknya yang ini sih Lisa Karlov gue. Lisa Karlov maksudnya Lisa / Karlov ya, karena gue ada satu deck bisa dipakai 2 commander. Oh iya. Kayak gitu. Itu sih yang gue suka Iya. karena ya bener-bener life gain banget sih. Kayak life is a resource gitu. Gue nggak takut gebuk sini gitu. Berapa 26 ya udah masuk. Bedanya gue sama lo ya, gue life resource cuman gue gak pakai life gain. Oh iya, kalau gue pakai life gain jadi gue lebih aman. Lebih kayak ya karena gue banyak life gak apa-apa, life is a resource. Lu mah buset. Life resource tapi males gue pakai life gain. Darah tinggal 16, 10 nih masuk gak? Masuk. Goblok. Anjir. Gitu gue benar-benar suka pakai Karlov / Lisa karena itu deh gue maintain life gain banyak dan gue pakai life gue sebagai resource. Either gue nembak pakai Etherflux ya itu udah menang sih. Oh iya. Iya. Atau ya yang lain gitu yang buat bayar contoh misalnya apa tuh, gue misalnya kan masukin Erebos juga bayar life buat ngedraw terus Oh iya. ya pokoknya back deh yang gue bayar life ada something bayar life something kayak gitu. Terus Oh iya. ya itu sih yang gue suka. Salah satu 3 sih sebenarnya ya, 3 deck yang gue suka. Susah sih milihnya, susah banget. Tadi gue tanyain antara Teisa atau Karlov kayak gitu sih. Kalau gue menjawab kah? Menjawab dong. Iya oke sih kalau menurut gue bahasan buat pertama ini aja kali ya tentang gimana ceritanya kita masuk ke EDH / Magic / Commander ini. Dari yang awalnya coba-coba pakai kartu-kartu sisa, gak mau kena rotate, jadi udah nyemplung banget di sini. Gak mau keluar, katanya sih gak mau keluar duit banyak ya. Ih, Ujung-ujungnya udah ya. ujung-ujungnya buka Moxfield, gue pengen lihat dedek gue apa aja sih, apa segini gitu. tapi tenang kok, di channel ini atau di podcast ini juga kita nggak bakal terlalu bahas kesana ya, kita malah lebih ke arah budget Magic ya, karena kita juga orangnya biasa mainnya kita casual sih di sini kan, dikit lah deck-deck yang ada tapi nggak jadi fokus utama lah kayak gitu kan, kita lebih ke having fun aja sih, ya nggak? Kita sebenarnya having fun dan kita juga gini. Kenapa kita pengennya bikin konten yang lebih ke arah budget, karena atau mahal tuh obvious, udah itu aja. Iya, kita bener sih, bener. Kayak lu misalnya lu bikin deck apa kayak misalnya Sebut deh. sebut aja. Sebut warna deh, ada itemnya, katakan gitu. Masukinnya semua Siapa? tutor. Sebut aja ada itemnya. Ada item, ada warna hitam. Ya, kalau dari itu masukin tutor segala Masukin macam. semua tutor. Itu kan terlalu gampang ya kayak Oke. terlalu gampang, dan sebenarnya ya kalau lu punya banyak duit ya lu
nggak butuh advisor juga sih. Iya sih, gua gini, pokoknya maksud Yunus kita lebih ke arah budget karena lu bisa kok bikin deck kuat, lu bisa menang, lu bisa having fun nggak dengan budget yang gede-gede amat gitu. Ya, itu juga. Walaupun coba aja lu tungguin deh beberapa saat setelah lu main, ntar juga bakal keluar duit sendiri. Kalau terjun sendiri lama-lama. Ya ini kayak kita kayak deck budget ini cuman kayak apa sih sebutannya? Kayak entry point lu gitu buat main Commander. Entry point kayak lo misalnya pengen coba deck baru lah, lo pengen coba main token kontrak tapi lo nggak mau keluar duit banyak, nggak mau keluar duit buat launching evolution atau doubling season gitu kan ya. Iya. Jadi kita bikin token pesuan tapi sekedar $50 atau $60 gitu. Iya. Ya buat base aja, lo mau upgrade silakan pakai kartu yang budgetnya di atas itu yang kalian bisa belilah kan, ngerti sendirilah. Kalau misalnya mau beli kartu mahal pasti punya tabungan dulu atau gimana, pasti kalian ngerti lah gitu. Betul, intinya kita di sini basicnya tuh kita having fun, kita casualan, ya kita juga bikin konten gak jauh dari itu sih, gitu. Iya. Oke, yaudah deh, mungkin gitu aja ya. Udah capek. Oke, see you next Friday. Ya, kita setiap Jumat kan ya? See you next Friday kalau kita lagi nggak males. Ah, benar. Kalau saya tidak malas juga. Hari Jumat, tapi nggak tahu setiap hari Jumat atau enggaknya. Iya, mungkin kita usahakan semoga bisa seminggu sekali tiap Jumat. Ya, Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berarti lagi diomelin bos. Ya, itu gua. Lagi diomelin bos di tempat kerja gitu, disuruh lembur kan, nggak tahu kan kita kan ya. Gitu Aduh, aja sih. Anjir, jadi inget kerjaan gua. Hah, yaudah dah, dadah. Bye. bye. Thanks Sobat PW udah tune in di Pojok Komentar episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.